Seperti yang kita tahu, Sinteyong akhirnya memutuskan untuk lanjut menjadi pelatih Timnas Indonesia, di mana pelatih berusia 53 tahun tersebut telah resmi memperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Keputusan dari STY itu sekaligus memastikan jika Indonesia sangat setia bersama Indonesia dan tidak akan menjadi pelatih di negara lain, termasuk di negaranya sendiri, yakni Korea. Di sisi lain, nasib kurang jelas malah masih dialami oleh Timnas Korea. Itu terjadi karena sampai saat ini mereka masih kebingungan mencari pelatih anyar. Dan untuk itu, inilah cerita di balik sulitnya Federasi Sepak Bola Korea mencari pelatih baru sepeninggal Jurgen Klinsmann. Ya, usai Piala Asia, Korea Selatan langsung memutuskan untuk berpisah dengan Jurgen Klinsmann. Pelatih asal Jerman itu dinilai gagal memberikan prestasi yang baik bagi Son Heung-min dan kawan-kawan. KFA selaku Federasi Sepak Bola Korea akhirnya memutuskan untuk menunjuk Kim Do-hoon sebagai pelatih sementara. Bersama Kim, Korea tampil cukup baik di babak kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya, The Taeguk Warriors berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana mereka akan tergabung di grup B untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sebelum bermain di babak ketiga, KFA langsung bergerak cepat untuk mencari pelatih baru. Uniknya, nama Sinteyong kembali dimasukkan ke dalam calon kandidat. Itu terlihat karena ada media yang memberitakan jika STY bisa kembali menangani negaranya. Apalagi saat itu nasib Sinteyong masih belum jelas bersama Timnas Indonesia. Itu terjadi setelah STY belum menandatangani kontrak yang sejatinya akan kadaluarsa pada akhir Juni yang lalu. Pada akhirnya, rumor kembalinya Sinteyong untuk menangani Timnas Korea terjawab. KFA selaku badan yang bertanggung jawab membantah jika mereka tertarik kepada Sinteyong. Federasi Sepak Bola Korea itu kemudian memberikan dua kandidat sebagai calon kuat pengganti Klinsmann. Kandidat pertama adalah Kim Do-hoon, sosok yang menjabat saat ini. Sementara kandidat selanjutnya adalah Hong Myung-bo, pelatih yang sudah kenyang pengalaman berkarir di negaranya sendiri, yakni Korea. Sinteyong memilih setia bersama Indonesia. Terlepas dari rumor yang ia dapatkan, Sinteyong akhirnya memilih setia bersama Indonesia. Pada akhirnya ia setuju dengan sodoran perpanjangan kontrak yang diberikan oleh PSSI. Itu berarti Sinteyong tetap akan menjadi pelatih Timnas Indonesia sampai tahun 2027 mendatang. Momen yang membuat STY kini menjadi salah satu pelatih yang memiliki masa jabatan terlama bersama Timnas Indonesia. KFA semakin kacau usai STY memilih setia bersama Indonesia. Seharusnya saat ini Korea sudah bisa menentukan siapakah pelatih yang bakal menangani Son Heung-min dan kawan-kawan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar lanjutan siapakah yang bakal mengisi kursi pelatih Korea. Malah kabar terbaru mengatakan jika KFA saat ini dilanda kekacauan.
Itu terjadi karena ada beberapa masalah, seperti saat ketua KFA berselisih dengan pemain hingga soal keraguan Chung Mong-gyu mengenai posisinya sebagai ketua KFA. Itu semua dibahas oleh media Naver Sport, salah satu media kenamaan Korea. Korea tak mau buru-buru menentukan pilihan. Masih dalam sumber yang sama, KFA akhirnya melakukan klarifikasi soal belum ditetapkannya pelatih yang akan menggantikan posisi Klinsmann. Mereka kemudian beralasan jika dalam menentukan pelatih tidak mau buru-buru. Itu dilakukan karena Korea tak mau hasilnya kembali kurang memuaskan, sehingga membuat mereka harus hati-hati dalam menentukan pelatih anyar. Bahkan ada kabar jika Korea berpeluang dilatih pelatih asing ketimbang pelatih lokal. KFA harus segera menentukan pilihan. Federasi Sepak Bola Korea tampaknya harus segera menentukan siapakah pelatih yang akan menangani The Taeguk Warriors. Alasannya adalah karena tidak akan lama lagi Korea akan memulai petualangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana di babak tersebut Korea akan tergabung di grup B bersama negara-negara seperti Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait, sehingga persiapan harus segera dilakukan jika tidak ingin mendapatkan hasil yang mengecewakan. Kini menarik dinantikan bagaimana nasib Korea selanjutnya. Namun yang pasti untuk saat ini Federasi Sepak Bola Korea sedang tidak baik-baik saja, karena ada beberapa berita miring yang memberitakan ketuanya. Sementara Shin Tae-yong yang sebelumnya dirumorkan bakal kembali telah memilih setia bersama Indonesia dan bertekad memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda di panggung internasional. Jadi itulah cerita di balik kacaunya sepak bola Korea yang terus menjadi sorotan media. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.